رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rana Ilmiah spesial Ramadan. Ramadannya Rana Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musfiq Ubaidillah. Saya di sini sebagai host dan di samping saya ada Kang Niam sebagai narasumber. Baik. Hai. Oke. Jangan lupa follow IG saya dan follow IG-nya Kang Niam di bawah sini. Oke, Bro. Lanjut, langsung saja. Ada pertanyaan dari #Ridwan. Johan. Apakah hukumnya kita sholat taraweh mendahului imam itu hukumnya sah apa tidak, Kang? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah bukan. Bismillah, hamdan wa syukranillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'd. Astagfirullah. Nizar itu mukaddimah yang salah ya. Jangan astagfirullah. Kita sedang memuji Allah dan Rasulnya seperti itu. La nabiyya ba'da amma ba'du. Langsung saja. Pertanyaan pertama, apakah sah tarawih kita mendahului imam? Nah, kalau merujuk ke kitab Safinah, kita belajar Safinah, pernah belajar? Ada tahu syarat-syarat imam itu apa saja? Ada berapa? Ingat enggak? Nggak ingat ya. Aduh, Aab yang baru kelas 1 belajar kemarin sudah lupa. Syarat imam dalam kitab Safinah itu ada ahada asyara. Syurutul qudwati ahada asyara. Berat ahada asyara itu berapa? 11. Syarat menjadi makmum ya, bukan imam ya. Syarat menjadi makmum ya. Syarat menjadi makmum itu ada 11. Ya, kita langsung saja kepada inti pertanyaan itu. Bahwasanya untuk menjadi makmum itu di sana urutan kelima wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauquf. Menjadi makmum itu tidak boleh mendahului imam dalam tempat termasuk mendahului gerakan sholat. Kemudian di dalam kitab Bahjatul Wasail itu diterangkan mendahului birukna ini, mendahului 2 rukun. Kalau hanya 1 rukun, misal tarawih kan memang cepat ya. Karena mungkin saking cepatnya kita bisa mendahului imam. Nah, kalau hanya 1 rukun ya, contoh imam sudah ruku ya, kita mendahului ruku. Nah, untuk iktidal kita tidak mendahului ya imam dulu. Nah, itu tidak batal. Tapi kalau imam sudah ruku ya, kemudian kita sudah iktidal terlebih dahulu ya, imam belum iktidal nih. Terus setelah imam iktidal kita sudah sujud terlebih dahulu. Nah, 2 rukun sudah dilewati, maka itu membatalkan sholat. Tidak hanya sholat tarawih, sholat apapun ketika mendahului 2 rukun, maka itu sholatnya tidak sah. Paham ya sampai sini ya? Ya. Maka perlu diketahui nih syarat selanjutnya menjadi makmum, yaitu di sana diterangkan dalam kitab Safinah yang ke-6-nya adalah ayya'lama intiqalati imamihi. Kita mengetahui gerakan-gerakannya imam. Sholat Jumat contohnya nih, sholat Jumat nih yang adanya di rumahnya Nyai Gayah, tahu? Nyai Gayah tahu nggak? Kang Fajar? Kang Ab ya Kang Ab. Tahu kan? Yang sholatnya di situ tuh. Kita tidak tahu gerakannya imam misalnya. Dalam artian imam itu ya kita bisa boleh lah sholat di situ menjadi makmum karena kedengaran suaranya imam lah. Sekarang tidak kedengaran suaranya imam, bagaimana dong? Apakah kita tahu pertama gerakan imam? Tahu? Tidak kan? Karena jauh sekali sih. Kemudian yang kedua, kita tahu suaranya imam, kita kedengaran suaranya imam. Ya kalau tidak kedengaran bahaya itu ya, sudah tidak tahu gerakannya dan tidak tahu dan tidak kedengaran suaranya imam. Baik Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kita tidak kedengaran tuh. Nah, akhirnya kita mendahului itu rukun ya, rukun fi'liyahnya.
ya bisa kebablasan. Kalau 2 rukun 3 rukunnya tidak sah sholat. Makanya menghindari supaya kita tahu gerakan imam, ya sholatnya jangan di situ lah. Kalau bisa untuk santri-santri Saidiyah ya, dengarkan nih, sholatnya jangan di situ karena memicu kita tidak kedengaran imam. Sudah kita tidak tahu gerakan imam, ya kita juga tidak kedengaran suaranya imam. Termasuk hal ini mendahului imam ketika sholat tarawih, walaupun sholat tarawih cepat. Jadi hukumnya tidak sah kalau mendahului imam, tapi syaratnya mendahului 2 rukun kan. Silakan, ada pertanyaan lagi ya? Selanjutnya pertanyaan dari hashtag Nizar. Nizar. Wah, naik Nizar nanya. Hukumnya sholat tarawih yang tertinggal 1 rakaat itu gimana kan? Sholatnya Baik. sah apa tidak? Logikanya tidak hanya sholat tarawih. Sholat apapun kalau ketinggalan 1 rakaat ya harus ditambahi apa yang kekurangan rakaatnya. Berapa kekurangan rakaatnya? Kalau kurang 1 rakaat ya harus tambahi 1 rakaat. Kekurangan 2 rakaat ya tambahi 2 rakaat. Sholat apapun, tidak hanya sholat tarawih. Karena yang namanya sholat ketinggalannya itu berarti makmumnya makmum makmum yang tertinggal. Seperti itu. Kalau ketinggalan 1 rakaat ya tambahi 1 rakaat. Jangan ya, tahu nggak kalian sholat yang dimana orang-orang itu sholat imamnya sudah melakukan 3 rakaat, kemudian dia ketinggalan 3 rakaat, imam salam, dia ikut salam. Tahu nggak di mana itu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Daerah Kang Nizar, padahal di Indramayu, Pondok Pesantren Al Zaitun. Itu ya, oh nggak tahu ya, pokoknya itulah, sekilas hanya tahu saja. Di sana pesantren ketika ketinggalan sholat ya, ketinggalan sholat 2 rakaat, kemudian dia ketinggalan nih, imam sedang tahiyat akhir, kemudian dia ikut tahiyat akhir, ikut salam, enak, datangin terakhir aja lah, sholatnya jadinya masbuk terus ya. Tapi selebihnya sih yang melakukan mereka. Lana maluna walakum a'malukum. Kita ya kita, mereka. Kita jangan sampai ikutan mereka. Ya, kita punya dalil tersendiri, kita punya hujah tersendiri, kita punya pegangan sendiri. Seperti itu. Jawabannya berarti tidak sah. Tidak sah, bukan tidak sah, ini pertanyaan apa? Masbuk ini. Makmum masbuk itu ketinggalan 1 rakaat boleh. Dan bisa dikejar, bisa menambahi 1 rakaat. Iya, benar. Terima kasih kalian. Dan ada lagi 1 pertanyaan lagi dari saya sendiri. Ya, pertanyaannya apa tuh Kang Mas? Di bulan Ramadan itu panen pahala bahasanya ya. Panen pahala, dan kalau kita murojaah atau deres yang di masjid itu namanya apa? Semaan, tadarusan. Ya, tadarusan. Nah, kan sering tuh ada orang yang keceletot makhrajul hurufnya itu bagaimana? Tajwidnya ya, makhrajul itu hurufnya itu rata-rata kalau orang awam itu tidak betul semuanya. Banyak yang salah. Itu hukumnya pahalanya ditambah atau malah mendapatkan dosa? Iya, malah mendapatkan dosa. Baik, Kang Mus, pertanyaannya bagus sekali. Setuju? Setuju. Kalian mau tahu jawabannya apa? Simak informasi berikut. Informasi jawaban. Jawabannya adalah hukum memahami ilmu tajwid itu fardu ain, wajib buat semua orang Islam memahami ilmu tajwid, baik orang yang awam maupun yang bukan awam. Seperti itu ya. Jadi kalau bicara hal orang yang menulis Al-Quran di bulan puasa, ya di samping kita panen pahala, kemudian dia membaca Al-Quran masih keliru baik tajwid maupun makhraj hurufnya, itu bagaimana kelanjutannya? Ya kelanjutannya dia harus belajar tajwid dahulu sebelum membaca Al-Quran. Ya dulul wajib, mendahulukan wajib dulu ya sebelum dia menulis Al-Quran.
daripada dia di make membaca salah ya, walaupun memang di bulan suci ya, tetapi kalau dia akhirnya membaca Al-Quran seperti itu ya, lebih baik membaca Al-Quran tidak di make lah seperti itu ya. Kalau tadarusnya untuk sendiri sih tidak apa-apa ya, seperti itu, karena ada hadis Nabi kalau yang menerangkan bahwasanya kalau membaca Al-Quran kita salah karena kita tidak tahu ya, itu masih dapat pahala walaupun pahalanya hanya satu misalnya seperti itu. Tapi kalau kita tahu ilmu tajwidnya kemudian tidak diterapkan, nah itu yang masuk dalam kategori rubba qari'in yal'anuhu, rubba qari'in wal qur'anu yal'anuhu. Banyaknya orang yang membaca Al-Quran tidak mendapatkan pahalanya, melainkan Al-Quran melaknatinya. Termasuknya adalah orang yang membaca Al-Quran sudah tahu tajwidnya tapi tidak diterapkan. Nizar, hati-hati ya. Mending kita belajar tajwid terlebih dahulu lah, terapkan yang baik dan benar ya. Apa itu idhar, ikhfa, iklab, apalagi idgham dan sebagainya, harus dipelajari lebih mendalam lagi. Walaupun itu di bulan puasa panen pahala, lebih baik mempelajari tajwid terlebih dahulu. Ya mungkin itu jawaban. Ada kesimpulan. Ini jawaban Jawaban pertama, pertanyaan pertama. Ya, jawaban pertanyaan pertama dari Ridwan. Itu hukumnya tidak sah. Pertanyaan apa? Pertanyaan apakah hukumnya kita sholat tarawih mendahului imam, itu hukumnya tidak sah. Mendahulunya 2 rukun. Ya, tidak sah itu. Ya, Ridwan. Untuk Ridwan ini yang bertanya. Dan yang kedua dari Mizar, apakah hukumnya sudah tarawih, sholat tarawih yang tertinggal 1 rakaat, hukumnya sahabat tidak, itu tetap sah, cuma ditambah 1 rakaat atau mengejar. Dari saya sendiri itu harus giat bermurojaah lagi dan belajar lagi tajwid biar tidak mendapatkan dosa. Terima kasih Kang Niam sudah menampung pertanyaan dan dijawab oleh Kang Niam. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. رمضان تجلى وابتسما طوبى